apresiasi. Apa tuh? Kayak apa tuh contoh apresiasi? Metode apresiasi adalah dengan, misalnya guru, memberikan atau memutarkan video, gitu ya, video atau video tentang tema. Misal, oh gurunya memutarin video kupu-kupu atau memutarkan video tentang temanya angin, tentang apa, jenis-jenis angin, ada angin pantai, ada angin puting beliung atau angin dan sebagainya. Nah, itu masuk pada metode apresiasi. Jadi dengan memutarkan video, siswa mengapresiasi atau mengamati. Bisa juga dengan misalnya nanti dalam pembelajaranmu membutuhkan, kerja kelompok gitu. Maka ditulis kerja kelompok. Kalau nggak pakai kerja kelompok ya nggak usah ditulis, hanya pilih metode yang digunakan saja. Bentar. Oke, ada contoh metode lain, apa itu metode demonstrasi? Metode demonstrasi itu adalah misalnya guru mempraktekkan langsung geraknya. Misal, anak-anak, karena guru nggak pakai video, jadi guru memperagakan langsung, "Nak, ini loh contoh, gerakan kupu-kupu sedang terbang, gimana?" Di video dicontohkan, maka itu masuk metode demonstrasi. Demonstrasi memberikan contoh gerak. Ada juga misalnya menggunakan metode eksperimen. Apa tuh metode eksperimen? Metode eksperimen itu adalah, siswa melakukan, percobaan. Ya, melakukan percobaan, tapi dalam hal ini karena kalian hanya mengajar, nggak ada siswa, maka, eee, apa namanya, mungkin tidak memakai metode ini ya, karena siswa kan nggak ada gitu, kalian hanya mengajar gitu. Kemudian, di sini ada namanya pendekatan ya, pendekatan ini, perlu nggak ya? Saya skip aja deh, saya skip ya. Metode pembelajaran nggak perlu ada pendekatan, ya. Nggak perlu ada PDKT. Jadi langsung saja metodenya apa. Ya. Lanjut G. G ini adalah kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini adalah tahap-tahapnya, ya. Tahap-tahapnya apa gitu. Eee Jangan lupa tuliskan juga di dalam tahap kegiatan ini selain ada tahap-tahapnya seperti apa, juga masukkan alokasinya, alokasi waktunya. Misalnya kegiatan awal kalian butuh berapa menit, kegiatan inti kalian butuh berapa menit, ini isi sendiri ya, menyesuaikan nanti, oh awal saya butuh 3 menit saja, oke isi 3 menit, gitu. Ya, menyesuaikan lah pokoknya. Nah, kegiatan awal itu apa? Kegiatan awal itu ketika kalian memulai, proses pembelajaran, tentunya nggak langsung datang ujuk-ujuk datang, "Anak-anak tari adalah," nah kan nggak mungkin ya. Jadi guru pasti ada, eee, pembukaan dulu. Pembukaan bisa dengan salam, bisa dengan memberikan motivasi-motivasi, menanyakan kabar, bisa juga dengan melakukan, absensi, itu bisa. Nah, jadi nanti pada saat video kalian mengajar, itu seolah-olah mengabsen ya, walaupun nggak ada siswanya ya. Jadi misalnya begini, "Oke, karena kegiatan awal itu kan harus ada absensi ya, jadi, ketika membuka pelajaran, baik, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, wah ceria semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu serta ceria." Gitu. Oke, sebelum kita masuk nih ke pembelajaran, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Oke, tolong beri respon ya yang saya panggil namanya. Pertama, Fernandus Deo. 2, Andar. Oh oke, ternyata semuanya sudah hadir. Baik, kita lanjut ke, kegiatan berikutnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di videonya itu jangan langsung ngajar belum masuk materi, tapi ada tahap-tahap, memulai pelajaran. Membuka, mengabsensi, menanyakan kabar, memberi motivasi, memberikan, eee atau menanyakan pengetahuan awal siswa tentang tari atau tentang tema yang diajarkan hari itu juga boleh.
Jadi sebelum 45. Lanjut ke kegiatan inti. Kegiatan inti itu adalah bagian saat kalian mengajarkan materi. Ya, jadi materinya apa gitu ya. Nanti di video saat apa untuk UAS saya menyiapkan video atau PowerPoint gitu ya, PowerPoint gitu. Nah, maka kegiatan intinya adalah guru memutarkan media pembelajaran berupa PowerPoint, kemudian kegiatan intinya guru memberikan penjelasan dari materi yang tersaji di PowerPoint. Kegiatan intinya juga apa gitu ya, yang kalian lakukan itu ditulis di sini. Nah, kalau untuk aplikasi langsung di kelas, kegiatan inti ini tentu saja tidak hanya kegiatan guru ya, tetapi kegiatan guru dan siswa. Misalnya guru, kalau yang zaman sekarang ini kan guru nggak boleh ya terlalu banyak peran itu nggak boleh. Guru itu nggak boleh banyak peran gitu. Guru hanya memfasilitasi. Kalau guru terlalu banyak peran, terlalu banyak ngatur, terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak ngasih materi, itu siswanya jadi pasif gitu. Sehingga kalau untuk kegiatan inti, untuk di kelas yang sebenarnya gitu ya, yang aktif itu harus guru, harus guru. Misalnya saat kegiatan Oh, enggak apa lama. Bisa paling saya eksperimen bisa. atau eksplorasi gitu ya. Nah, maka ditulis di sini di kegiatan inti misalnya siswa mengeksplorasi gerak berdasarkan apa pengamatannya dari tema yang dipilih guru gitu. Nah, itu aktivitas siswa dan guru harusnya ya. Tetapi karena RPP ini dibuat hanya untuk video mengajar, maka ini isinya nanti yang kalian buat ya hanya tentang aktivitas guru. Tapi kalau untuk yang sebenarnya, yang seharusnya itu harusnya aktivitas siswa dan guru. Oke, lanjut. 3. Setelah kegiatan inti itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup itu setelah kalian menyampaikan materi, materi selesai, sudah ada proses penilaian, jangan lupa kelasnya ditutup gitu ya. Bisa dengan menanyakan materi yang belum dipahami, bisa juga membuat kesimpulan materi pembelajaran, bisa dengan memberi tugas untuk dipelajari dan ditampilkan minggu depan. Itu bagi beberapa cara untuk penutup pelajaran gitu ya. Lanjut H, setelah kegiatan pembelajaran H itu adalah alat, media, dan sumber belajar. Nah, ini contoh saja ya, contoh alat itu apa? Alat itu adalah peralatannya ya, butuhnya apa? Misal media, medianya itu kalian pakai PowerPoint gitu ya. Alatnya apa ya? Oke, kalau untuk PowerPoint itu harus butuh laptop, harus butuh kalau dia mau menampilkan video, maka alatnya butuh sound gitu ya. Nah, ataupun misalnya, alat-alat yang lain lah untuk mendukung atau membuat media itu bisa diputar. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang alat, media, dan sumber belajar? Apa bedanya media dan sumber belajar? Apa, Deo? Hmm. Eh, alat, nah. Harus ada. Jadi untuk apa namanya, untuk tadi pendidikan dasar harus ada media, minimal 1, minimal gitu ya. Jadi, guru zaman sekarang ya, beda sama guru zaman dulu. Guru zaman dulu masuk kelas bawa penggaris, bawa kapur, selesai ada papan tulis. Nah, kalau guru zaman sekarang ya, anak-anak zaman dulu takut sama guru. Apapun yang disampaikan guru, ya udah duduk diam memperhatikan. Anak zaman sekarang kalau guru nggak pakai media, ya udah sibuk sendiri, nggak tertarik, ya udah gitu. Nah, jadi saya maunya untuk kalian ya, dari sekarang sih, dari semester sekian ya, semester sekarang ini, coba mulai, membiasakan
membuat media pembelajaran. Nah, media itu kan tujuannya untuk menarik ya, untuk menarik orang lain nih agar mau memperhatikan kita, gitu. Sehingga, saya tuntut untuk, tadi pendidikan dasar, mahasiswanya harus punya media. Media nggak harus PowerPoint, nggak harus selalu PowerPoint ya, PowerPoint bisa, tapi yang lain juga bisa. Nggak harus selalu video, nggak harus selalu, apa yang sering dipakai ya, video, PowerPoint, sering dipakai apa itu sih yang sering dipakai ya, gitu. Nah, kalau mau ada yang lain, bentuk yang lain boleh, misalnya mau praktek langsung. Oh, medianya berhubungan dengan properti atau, apa namanya, berhubungan dengan temanya, misal kupu-kupu ya. Jadi dalam 20 menit mungkin kita ada sedikit ngasih tutorial, anak-anak, kita butuh kertas, yuk kita buat pola, pola apa nih, pola pola sayap gitu ya. Nah, nanti bisa digunakan untuk bergerak, tapi, kalian contohkan saja jleng gitu, "Oh gini cara buat sayap, oh begini buat sayap, oh tinggal dikasih karet biar bisa dipakai di lengan," gitu. Nah jadi, alat, media, atau sumber belajar ini harus ada minimal satu. Lebih lebih baik, eee, tapi kelebihan jangan sampai ya, takutnya akan, menguras waktu yang lama nanti saat memakai media. Jadi pilih saja media eee, yang efektif dan berhubungan dengan tema. Oke Deo, ada yang mau ditanyakan lagi? Berhubungan alat media sumber. Oke. Yang lain boleh ya, yang lain boleh nanya loh. Yang aktif ini cuma Deo, perasaan saya makanya saya hafalnya Deo. Yang lain tuh sekali-sekali gitu. Kamu kalau mau disukai orang, kamu kalau naksir orang gitu ya, naksir orang cakep atau orang cantik gitu. Kamu kalau cuman muncul sekali dan tidak memberi kesan, kalian bakal dilupakan. Jadi sering-sering gitu ya. Nah, sama nih kayak saya kan nggak hafal semuanya ya, apalagi daring gini nih. Eee, jadi kalian aktif gitu. Kalau memang nggak paham, tanya aja gitu. Atau, kalau memang sudah paham, alhamdulillah gitu, tapi jangan sampai belum paham tapi diem ya. Next, lanjut terakhir, bagian I atau penilaian. Penilaian ini, di RPP harus ada, cuman nanti di video ya untuk evaluasi itu, bentar, saya punya waktu berapa lama nih? Saya lihat dulu. Oh, masih lama. Untuk di video, evaluasinya mungkin nggak langsung dilakukan saat itu. Misal ya, eee apa ya, oke, untuk video misalnya evaluasi yang akan kalian lakukan mungkin hanya memberikan instruksi misalnya, "Nah, anak, tadi saya sudah menjelaskan materi tentang ini," gitu ya. Sekarang saya mau kalian mempraktekkan gerak yang sudah kalian explore sendiri tadi dengan saya iringi musik. Nah, cuman seperti itu aja evaluasinya. Cuman kalau untuk di RPP, itu ada tergambar gitu ya, tergambar kira-kira nanti evaluasinya itu seperti apa sih, walaupun di video itu belum tampak evaluasinya, karena evaluasi ini kan kita mau ke siswa ya, sedangkan di video mengajar kan nggak ada siswa gitu. Jadi di penilaian karena memang harus ada isian ini, ya tetap saja dibuat evaluasinya gitu. Apa evaluasinya? Misalnya dengan presentasi, ya kalau tadi di kegiatan mintanya, siswa membuat gerak secara berkelompok, maka, penilaiannya adalah tes presentasi kelompok, kalau sendiri ya udah presentasi individu gitu. Nah, aspek yang dinilai itu apa? Misalnya apakah aspek pengetahuan, hanya mau mengetahui, tentang pemahaman siswa tentang teori-teori, atau ada aspek keterampilan, mau mengetahui keterampilan siswa bergerak, atau mau mengetahui, sejauh mana siswa bisa membuat membuat tarian. Nah, itu masuk aspek kreativitas. Nah, ini dipilih ya.
Ketiganya, Bu, dalam video saya tuh saya harapkan ada penilaian ketiganya. Penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian kreativitas. Oke, tulis saja di sini ketiganya, gitu. Nah, tapi kalau memasukkan ada 3 aspek, maka tekniknya juga tidak cukup hanya satu, ya. Tidak cukup hanya satu tes. Karena kalau untuk menilai pengetahuan, cara kita menilai atau teknik kita menilai itu gimana? Ya tentu saja dengan, memberikan soal atau tes tertulis atau dengan tes lisan. Nah, kalau, contoh saya ini kan aspeknya keterampilan dan kreativitas, maka teknik yang digunakan untuk menilai adalah ya tes praktek, siswanya praktek gitu, dites gitu. Oke, nah itu, bentuknya, bentuk penilaiannya seperti apa, ini diandai-andai saja ya. Jadi di RPP nggak harus ada, karena evaluasi tadi saya tekankan ini untuk siswa gitu ya. Jadi bentuknya seperti apa, misalnya dengan, peragaan gerak, peragaan gerak tari atau, tampilan gerak tari secara berkelompok misalnya, itu bentuknya. Contoh instrumen soal, bentar ya. Saya lanjut ya. Contoh instrumen soal itu adalah, eee, instruksinya instruksinya. Misal tadi, yang saya beri contoh tadi, peragakan gerak hasil eksplorasi tema kupu-kupu secara berkelompok. Nah, itu contoh instrumennya. Jadi, instruksinya kayak apa sih? Nah, di situ. Oke, sudah sih, itu saja sampai penilaian ya. Nah, nanti di paling bawah ya cuman ada ini, apa tuh namanya, tanda tangan, mana ya? Ada. Oke, sudahlah sampai penilaian itu tadi saja. Sebenarnya di paling bawah itu nanti ada, kolom untuk apa, guru, tanda tangan gitu, karena ini kan kita daring ya, nggak usah tanda tangan lah, yang penting dibuat saja ini tadi. Yuk, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh, yuk silakan. Saya duluan bisa? Ini Bu, saya mau tanya. Kan yang di bagian aspek yang itu yang bagian penilaian. Nah, Bentar ya, bentar. Skip bentar aja. Oke, lanjut. Yuk, siapa tadi yang mau tanya? Dewi, Bu. Apa tuh?